Berjumpa lagi dengan saya Fana Amerta, dan di pagi yang belum mandi ini saya ingin atau punya sebuah inisiatif membuat sebuah segmen baru. Apa itu segmennya? Segmennya namanya belum terfikirkan, entah pojok budaya, entah kabar budaya, entah ngobrol budaya. Namanya belum terfikirkan dan belum saya pikirkan juga, belum saya renungkan untuk namanya itu apa. Tapi yang jelas pada segmen yang ingin saya bangun ini, pada segmen yang belum saya kasih nama ini, pada segmen ini saya akan membicarakan, saya akan membahas, saya akan mengulas ataupun berpendapat, mengabarkan tentang segala macam kebudayaan, tradisi, kemudian kearifan lokal yang ada, yang tumbuh dan tersebar di masyarakat. Kemudian ada kebijaksanaan juga, ataupun paribahasa-paribahasa yang berkembang, tumbuh, lahir di lingkungan masyarakat. Baik itu masyarakat saya, maksudnya masyarakat di sekitar saya, ataupun masyarakat di luar lingkungan saya. Boleh juga masyarakat ataupun kearifan-kearifan lokal yang tumbuh, berkembang, lahir di lingkungannya teman-teman juga. Jadi buat kalian yang punya usulan ataupun punya saran saya akan membahas tentang apa, atau saya akan berpendapat tentang apa, atau mengabarkan tentang apa, kalian boleh menuliskannya di kolom komentar. Jadi pada segmen ini saya akan sekedar mengulas saja ya. Sekedar mengulas, sekedar mengabarkan, menyampaikan tentang apa sih yang kebijaksanaan apa aja sih yang ada di masyarakat sekitar saya ataupun masyarakat sekitar kalian, baik itu yang berwujud tradisi ataupun yang kelihatan nyata, ataupun berwujud kebijaksanaan ataupun wejangan-wejangan, ataupun bersifat paribahasa, kebijaksanaan yang memang biasanya dituturkan oleh mbah-mbahnya kita, dituturkan oleh orang tuanya kita, dan itu memang lahir ataupun hanya ada di lingkungan kita atau sekitar kita, lahir dan tumbuh di masyarakat sekitar kita. Tapi itu tidak hanya sekedar lingkungan saya ya, garis bawahnya tidak hanya yang ada di lingkungan sekitar saya, tapi juga boleh yang ada di lingkungan sekitarnya teman-teman semua, yang ada di budaya yang ada ataupun tradisi yang ada di daerahnya teman-teman masing-masing ya. Tidak hanya saya sendiri, tapi kita juga bisa berkolaborasi. Jadi teman-teman sendiri yang menyampaikan tentang ada apa aja sih di lingkungan kalian, ada budaya apa aja sih, ada tradisi apa aja sih, ada wejangan apa aja sih yang lahir di lingkungan kalian, yang disampaikan oleh mbah-mbah kalian ataupun orang tua kalian. Dan itu sifatnya segala macam yang bersifat kearifan lokal. Kita akan membicarakannya di sini, baik secara membicarakannya saya sendiri ataupun membicarakannya bersama teman ataupun bintang tamu. Buat kalian yang ingin mengenalkan budaya kalian, mengenalkan tradisi kalian, kearifan lokal yang ada di daerah kalian, boleh langsung DM Instagram saya di @fana_amerta_. Dan kalau kolaborasi ya monggo, saya persilahkan, kalian akan menjadi bintang tamunya. Tapi boleh juga kalian menuliskannya di kolom komentar ya. Sebagai mukadimah dari segmen budaya ini, anggap saja segmen budaya ya, karena saya belum menentukan namanya. Jadi sebagai mukadimah segmen budaya ini, saya akan membawakan sebuah paribahasa yang sering kali kita dengar barangkali, dan sering kali saya dengar, yaitu nabok nyilih tangan. Nah, teman-teman pernah dengar nggak tuh istilah nabok nyilih tangan? Jadi nabok nyilih tangan adalah sebuah paribahasa yang berkembang di lingkungan saya, di masyarakat saya, dan itu dalam bahasa Jawa, nabok nyilih tangan itu memiliki arti, atau ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nabok nyilih tangan itu memiliki arti menampar ataupun memukul dengan meminjam tangan. Bagi teman-teman yang masih mengingat pelajaran bahasa Jawa pada sekolah dasar dulu, pastilah kata atau kalimat nabok nyilih tangan ini tidaklah asing. Kalau kita bedah perkatanya, nabok itu berarti memukul, menampar, ataupun tindakan yang menyakiti. Nabok. Kemudian nyilih itu berasal dari kata silih ya, artinya pinjam. Kemudian mendapat imbuhan ny yang artinya menjadi nyilih, yang kalimatnya menjadi nyilih dan artinya menjadi meminjam. Kemudian tangan ini dalam paribahasa ini bisa kita artikan nama. Jadi meminjam nama, ataupun bisa kita artikan dengan tangan yang sesungguhnya, yaitu kalau makna tangan yang sesungguhnya dalam bahasa Jawa kan juga tangan. Indonesia ke Jawa, Jawa ke Indonesia, tangan itu tetap tangan gitu kan. Jadi nabok nyilih tangan adalah tindakan menyakiti dengan meminjam nama ataupun meminjam tangan dari orang lain gitu. Paribahasa yang memiliki konotasi negatif ini biasanya
disematkan pada seseorang yang memiliki karakter pengecut, karakter tidak kesatria, licik, dan menginginkan nama baiknya tetap terjaga, atau nama baik yang semu ya barangkali. Jadi nama baiknya tetap terjaga di pandangan masyarakat. Contoh sederhananya adalah ketika misalkan pihak pertama ingin balas dendam kepada pihak kedua, ingin menyakiti pihak kedua, tapi dia tidak melakukannya secara langsung, tapi dia menyuruh pihak ketiga untuk menjadi eksekutornya, untuk menyakiti, untuk balas dendam pada pihak kedua. Jadi pihak pertama ingin menyakiti atau balas dendam pada pihak kedua, tapi sebagai eksekutornya dia menyuruh pihak ketiga. Nah, dengan demikian nama pihak pertama akan tetap baik. Keinginannya untuk balas dendam, keinginannya untuk menyakiti itu tetap tercapai, namun nama baiknya di pandangan masyarakat itu tetap baik karena yang menjadi pelaku, yang menjadi eksekutor adalah pihak ketiga. Paribasa ini ataupun nabok nyilih tangan ini seakan tidak lekang oleh waktu, tidak habis dimakan waktu, dan tidak ada masa aktifnya seolah-olah. Karena sejak zaman dahulu ketika zaman nenek moyang di mana kerajaan masih dibangun di atas tanah, hingga zaman sekarang ketika kerajaan dibangun secara online, nabok nyilih tangan masih berlaku. Pelakunya pun beragam, mulai dari geng kecil antar sekolah dasar hingga geng besar yang dapat memicu timbulnya perang nuklir dan berpotensi mengakibatkan kiamat lebih cepat terjadi di dunia ini. Nabok nyilih tangan masih umum sekali berlaku, masih sering kali terjadi. Belajar dari sejarah kita jadi tahu bagaimana Ken Arok secara cerdas, secara cerdik nabok nyilih tangan, memanfaatkan kebo ijo untuk membunuh Tunggul Ametung demi mendapatkan Ken Dedes serta Singgasana Tumapel. Dan siapa yang tidak tahu berita tentang invasi Rusia ke Ukraina beserta dengan isu-isu yang menyertainya. Ada sebuah pandangan yang beranggapan ataupun berpendapat bahwa sebenarnya Ukraina hanya dimanfaatkan oleh NATO ataupun Amerika untuk menyerang Rusia. Dimulai dengan langkah-langkah politik hingga sampai pada sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh NATO ataupun Amerika kepada Ukraina untuk kepentingan perang selama invasi Rusia berlangsung. Jika pandangan itu memang benar adanya atau jika teori itu memang benar-benar terjadi pada dunia ini, maka itu bisa dikatakan sebagai tindakan nabok nyilih tangan dengan skala besar, dengan skala dunia. NATO ataupun Amerika meminjam nama Ukraina untuk menyerang Rusia. Nah, itu nabok nyilih tangan skala besar yang berpotensi untuk menyebabkan dunia lebih cepat menuju kiamat. Semua orang bisa melakukan nabok nyilih tangan, tapi tidak semua orang dapat melakukan nabok nyilih tangan dengan mulus. Harus kita ingat bahwa tujuan dari nabok nyilih tangan adalah untuk menyakiti orang lain ataupun pihak lain dengan motif balas dendam atau apapun itu, intinya menyakiti orang lain dengan tetap mempertahankan nama baik kita atau nama baik si pelaku, dengan tetap mempertahankan ataupun menjaga nama baik si pelaku pertama. Maka dapat dipastikan bahwa orang yang dapat melakukan nabok nyilih tangan dengan mulus bukanlah orang yang sembarangan. Dapat dipastikan bahwa orang-orang yang melancarkan nabok nyilih tangan dengan mulus adalah orang-orang yang pandai bersandiwara dan pandai memainkan peran ganda. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.